Hai, selamat pagi. Balik lagi dengan saya Bidan Juju. Kita ngobrol bareng yuk. Oke. Ngobrol kali ini saya akan ngebahas tentang kegiatan Posyandu ya. Kegiatan Posyandu itu sebenarnya program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Program pemerintah itu banyak sekali ya. Nah, kita bahas tentang program Posyandu dulu, bahwa ternyata di Posyandu itu ada beberapa program dan ada beberapa yang kita dapatkan ya sebagai ibu balita atau sebagai ibu hamil atau sebagai masyarakat ya. Yang pertama di Posyandu itu yang kita dapatkan itu kesehatan ibu hamil. Kesehatan ibu hamil itu dipantau masa kehamilannya sampai melahirkan. Dari berat badannya, dari gizinya, sampai ke vaksinnya. Langsung yang kedua yaitu kesehatan balita atau bayi dan balita ya. Itu dari penimbangan berat badannya, terus dia diukur lilanya, diukur tingginya, jadi diukur tumbuh dan kembangnya. Tumbuhnya itu berat badan, kalau kembangnya itu perkembangannya, dia sudah bisa apa ya. Terus yang ketiga adalah KB. KB itu terdiri dari pil, kondom, suntik, IUD, implan. Mungkin kalau untuk pil dan kondom itu bisa diberikan oleh ibu-ibu kader ya Bu ya. Jadi ibu kader bisa memberikannya ketika ada pemberian dari pemerintah, bisa membagikannya dengan cuma-cuma ke masyarakat seperti pil dan kondom. Yang selanjutnya yang keempat adalah imunisasi. Yang keempat itu imunisasi. Jadi ibu-ibu bisa mendapatkan imunisasi mulai dari imunisasi ibu hamil sampai imunisasi bayi dan balita. Bayi dan balita itu imunisasinya berapa sih? Berapa kali? Nah, ada 5 jenis imunisasi untuk bayi balita. Salah satunya adalah HBO, BCG, DPT, polio, dan campak. Itu bisa didapetin di Posyandu dan nanti saya jelasin di video yang selanjutnya tentang imunisasi khusus ya, dari mulai umur dan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah pemantauan status gizi. Ini pemantauan status gizi itu dilakukan dengan proses timbangan Ibu. Kalau untuk bayi dan balita juga sama ya. Proses timbangan untuk, jadi ketika kepantau berat badan si ibu, si bayi, si balita, jadi kita bisa tahu dan mencegah yang namanya stunting ya, tanda kutip stunting. Yang kita khawatirin sebagai orang tua itu takut tuh anak kita stunting gitu ya. Yang selanjutnya untuk ibu hamil. Untuk ibu hamil juga sama, kita dipantau status gizinya, apakah dia kek atau tidak. Kalau dia malah berlebih berat badannya, berlebih tidak bagus, kek juga tidak bagus. Kek itu apa sih? Kek itu kekurangan energi kronis. Nanti juga saya akan bikin video yang lain yang khusus tentang kek ya. Nanti efek-efek kek untuk apa ya, kayak gimana. Yang keenam, pencegahan dan penanggulangan diare. Pencegahannya itu dengan perilaku hidup sehat atau PHBS. Penanggulangannya dengan diberikannya oralit gitu. Kalau ibu bidannya atau emang dari pemerintahnya ada sumbangan oralit, biasanya ibu bidan memberikannya di Posyandu oralit. Tapi kalau emang tidak, ada juga ilmunya untuk kita membuat oralit sendiri di rumah. Nanti saya jelaskan juga tentang oralit ya, tentang oralit, pembuatan oralit di rumah caranya seperti apa. Yang selanjutnya, manfaatnya apa sih Bu dari yang 6 itu? Dari yang 6 itu untuk ibu hamil itu apa manfaatnya? Kalau ibu hamil udah mengerti dan paham manfaatnya, pasti dia akan butuh dan datang lagi ke Posyandu. Karena Posyandu itu kita dapat pelayanan dan juga mendapatkan penyuluhan atau mendapatkan ilmu pengetahuan, tapi kita tidak
mengeluarkan biaya, Bu, karena itu sudah menjadi program pemerintah. Jadi kita mendapatkan sebenarnya cuma-cuma hanya keinginan maunya aja. Kita mendapatkan pelayanan cuma-cuma, mendapatkan pelayanan vaksin dengan cuma-cuma atau dengan tanpa biaya sama sekali. Cuma biayanya mungkin itu mah ongkos jalan si ibu datang ke posyandu saja. Jadi betapa kalau menurut saya pribadi, bukan karena saya hanya sebagai bidan saja, posyandu itu penting sekali untuk kita semua masyarakat yang karena sangat butuh sekali, dan dengan sangat butuh lagi sekali tentang informasi kesehatan, sangat butuh sekali dengan pelayanan kesehatan, mulai dari yang 6 tadi ya, yang mulai dari ibu hamil, bayi balita, KB, imunisasi, terus pencegahan dan penanggulangan diare, pemantauan status gizi, itu kita sangat butuh sekali. Kalau kita tahu itu semua, pasti kita tuh dengan sendirinya akan rajin posyandu setiap bulannya. Baik ibu-ibu, saya berpesan, yuk kita semangat posyandu, yuk kita semangat meminta bu bidannya untuk menjelaskan apa sih, gimana sih, apa sih kelas balita, apa sih kelas ibu hamil ya. Mungkin seperti itu aja.